Suami mengirim pesan kepada istrinya, mengatakan, "Sayang, aku akan pergi keluar kota untuk dinas beberapa hari ini." Kebetulan istrinya seorang dokter spesialis kandungan. Nah, istrinya menjawab, "Baiklah, hati-hati di sana, jangan lupa jaga kesehatanmu, bawa vitamin-vitaminmu ya." "Baiklah, terima kasih sayang." Namun, tanpa diduga, istrinya yang berprofesi sebagai dokter pergi ke rumah sakit lain untuk mengisi jadwal dokter yang tidak bisa hadir pada hari itu. Naasnya, suaminya berbohong mengatakan pergi tugas, ternyata pergi mengantarkan selingkuhannya ke rumah sakit untuk pengobatan corpus luteum. Di waktu yang bersamaan, dokter itu pun sudah siap untuk melakukan tindakan. Ironisnya, di saat pintu terbuka, dokter bersama perawatnya masuk. Ternyata suaminya sedang mengelus tangan selingkuhannya yang memberikan dukungan. Seketika dia kaget dan berdiri sejenak memperhatikan suaminya. Saat itu, dia sedang berpakaian lengkap dengan masker tertutup wajah yang bisa digunakan oleh dokter saat melakukan tindakan operasi. Suaminya masih belum menyadari bahwa dokter itu adalah istrinya sendiri. Ini adalah tugas yang sangat sulit bagi dia, karena pasiennya adalah wanita selingkuhan suaminya tersendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar apa profesi kalian saat ini. Ini adalah tugas yang sangat sulit bagi dia, karena pasiennya adalah wanita selingkuhan suaminya sendiri. Dia tidak menyangka, ternyata suaminya bermain ranjang dengan perempuan lain, hingga dia melakukan corpus luteum. Wanita itu menjerit kesakitan. "Sayang, bagian bawahku sakit. Aku nggak kuat," kata si pelakor itu. "Tenang saja sayang, jangan khawatir. Kamu jangan takut, ada aku suamimu di sini." Ternyata suami dokter itu mengatakan sebagai suami selingkuhannya. Istrinya sangat kaget mendengar perkataan dari mulut suaminya itu. Dia tidak kuat mendengar ucapan suaminya, sehingga matanya pun berkaca-kaca. Dia benar-benar kecewa. Dia menyaksikan pengkhianatan besar saat ini yang dilakukan oleh suaminya. Namun, dia tetap teguh pada tugasnya sebagai seorang dokter yang harus bersikap profesional. Dia menahan air matanya dan mengoperasi selingkuhan suaminya itu. Setelah beroperasi selesai, laki-laki itu pun gugup memeluk selingkuhannya. Melihat kelakuan mereka, dokter itu pun tidak memilih untuk membuat keributan. Dia lebih memilih untuk pergi sendiri ke ruangannya. Di sanalah dia meneteskan air mata kesedihannya atas pengkhianatan suaminya. Dia merasa bahwa dia tidak akan kembali lagi sama suaminya seperti dulu. Ia tidak menerima pengkhianatan yang telah dilakukan suaminya. Dengan tegas, dia membuka cincin pernikahannya. Kemudian dia pulang ke rumah untuk mengumpulkan barang-barangnya. Dia pun membakar foto-foto yang ada bersama suaminya. Dia bertekad akan mengajukan ke pengadilan untuk penggugatan perceraian. Sebenarnya, dia dulu wanita yang sederhana dari keluarga yang sederhana, pergi kuliah ke luar negeri dengan beasiswa yang dimilikinya dan berhasil menjadi seorang dokter spesialis di luar negeri. Ia bertekad akan bercerai dengan suaminya. Ia tidak akan menyangka suaminya yang dicintainya selama 3 tahun telah mengkhianatinya. Dia masih ingat suaminya berjanji dan bersumpah tidak akan mengkhianatinya dan tidak akan menyakitinya. Dia pun mulai mengumpulkan barang-barang yang akan dibawanya untuk kembali ke kampung halamannya. Dia meletakkan surat dan cincin di dalam kotak untuk suaminya. Di saat suaminya pulang, sudah larut malam, istrinya sedang tertidur. Di pagi harinya, dia membuat minuman hangat untuk istrinya seperti biasa karena dia melihat istrinya telah bangun. Istrinya bertanya, "Apakah kamu masih ingat tentang janjimu saat kau melamarku?" Tanya istrinya. "Aku masih ingat. Aku telah berjanji hanya mencintai istriku selamanya seumur hidupku," jawab suaminya. Istrinya hanya diam menatap dengan dingin. Dalam hatinya, "Kamu berbohong." Tiba-tiba suaminya menerima pesan dari HP-nya. "Apakah kamu suka aku atau dia?" tanya selingkuhannya.
Istrinya yang duduk sambil memegang gelas minuman itu melihat handphone suaminya. Sekilas dia chatting dengan wanita tersebut. Istrinya bahwa ini adalah hal yang akan diberikan kepada istriku, katanya. Padahal ini adalah foto lukisan yang akan diberikan kepada selingkuhannya. Istrinya bertanya dalam hati, "Aku tidak ingin lagi bersamamu. Kenapa kau harus sibuk-sibuk membelikan aku hadiah? Lukisan terindah itu, ya sudahlah, anggap saja ini hadiah termahal kenangan kita terakhir," kata istrinya dalam hati. Lalu suaminya mencium pipi istrinya sambil berakting. "Sudahlah, aku sangat lelah," kata istrinya. "Kamu silakan duduk di sampingku, kita istirahat." Tapi suaminya membantah, "Maaf sayang, aku akan mengangkat telepon ini dulu. Ibuku sudah lama tidak menelponku," sambil memperlihatkan handphonenya yang berdering. Istrinya hanya tersenyum sinis. Dia mencoba meyakinkan istrinya dan menyuruh istrinya mengangkat telepon tersebut. Ternyata, telepon di seberang sana hanya diam saja. Istrinya tersenyum. "Kenapa dia diam? Bukankah itu ibumu?" tanya istrinya. Suaminya hanya diam. Keesokan paginya, dia pergi mengantar istrinya ke kantor. Di perjalanan, istrinya batuk-batuk. "Kenapa? Apakah kamu kurang enak badan? Kamu sakit ya?" tanya suaminya. "Oh tidak, aku hanya sedikit lelah, mungkin hanya demam sedikit saja." Tiba-tiba handphone istrinya masuk pesan dari seorang pelakor itu. "Menurutmu hari ini dia akan pergi bersamaku atau bersamamu?" "Nah, sudah melihat kan kejutan kecil dariku?" kata si pelakor. Lalu si suami pun menerima pesan dari pelakor. Dia melihat handphonenya dan berkata kepada istrinya, "Sayang, acara besok ada sedikit masalah. Aku akan menyuruh sopir mengantarkanmu pulang ya. Kau bisa pulang duluan," kata suaminya. "Karena aku akan menangani masalah ini dulu. Aku merasa kurang enak. Aku tidak ingin diantar oleh supir. Aku mau kamu yang melakukannya." Dengan tatapan yang sedikit kasihan, dia menjawab, "Baiklah, kalau begitu kita akan istirahat, habis itu kita akan jalan-jalan, lalu kita pulang." Dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Acara pun telah dimulai. Suaminya membuka acara. "Terima kasih untuk semua yang telah hadir hari ini untuk menyaksikan peringatan hari anniversary pernikahan saya dan istri." Kalau suaminya memanggil istrinya Reni itu adalah, "Sayang, selamat ulang tahun untuk pernikahan kita ya. Aku ingin kita selamanya bersama." Sambil berlutut, "Dan semoga aku bisa selalu membahagiakan kamu." Orang-orang di sekelilingnya pun memuji suaminya. "Wah, Bapak Direktur sangat baik kepada istrinya. Aku sangat mengaguminya," kata tamu-tamu undangan. Lalu dia memberikan buket bunga kepada istrinya. Tapi sayang, tulisan yang di dalam buket itu bukanlah diuntukkan untuk dirinya. Suaminya melakukan kesalahan lagi. Istrinya cuma bisa diam, berpura-pura tidak tahu. Tiba-tiba, si pelakor itu datang membawa minuman layaknya seorang pelayan yang memberikan kepada mereka. Dia sengaja menjatuhkan gelas di arah suami dokter itu, sehingga mengenai baju suaminya. Lalu dia meminta maaf, menatap dokter itu dengan sinis. Istrinya tahu semua ini hanyalah akting drama yang diciptakan oleh sang pelakor, yang suaminya pun pura-pura kepada pelayan. "Apa yang kamu lakukan ini? Sampai istriku tidak senang melihatnya. Awas kamu," kata suaminya. Tapi si pelakor hanya tersenyum dan pura-pura merajuk. Lalu suaminya minta izin mengganti baju dulu, "Sebentar lagi aku akan kembali." Si pelakor itu menulis pesan kepada istri, "Suamimu harus bersamaku di ranjang saat ini." Itu katanya. Lalu dokter itu mengatakan jijik sekali melihatnya dalam hatinya. Lalu dia pergi ke kamar untuk memastikan apa yang sedang dilakukan suaminya. Ternyata mereka benar-benar sengaja bermesraan di depan istrinya.
Suaminya tidak menyadari kalau istrinya sedang melihatnya di pintu. Lalu si pelakor sengaja bercumbu mesra dengan suaminya. Istrinya kembali ke pesta dan mengatakan terima kasih untuk tamu yang undangan yang telah datang. Aku mendoakan kepada kalian agar semua orang bisa menghargai kesetiaan. Lalu dia mengajak minum semua orang tamu undangan yang hadir. Roda pasti berputar, kata istrinya. Orang yang mengkhianati ketulusan pasti akan mendapatkan karmanya sendiri. Lalu istrinya meninggalkan acara tersebut. Keesokan harinya, asisten suaminya membuka pintu. Ternyata mereka sedang bermesraan bersama selingkuhannya. Ada apa? Kenapa kamu buru-buru? Kata suaminya, maaf pak, saya hanya ingin menyampaikan kalau ibu Reni sudah pergi. Omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin istri saya menghilang? Lalu sang pelakor kaget mendengar itu. Suaminya langsung panik. Istrinya sangat dia cintai, tidak mungkin dia akan meninggalkanku. Lalu dia berlari dan bergegas mencari istrinya. Ayo cepat, cari di mana istriku. Bahkan kita harus membalikkan kota ini. Kita harus menemukannya, istriku. Istrinya menelepon orang tuanya dan berkata, Ibu, aku akan pulang. Sekarang aku sudah di bandara. Aku sudah lelah di perantauan dan saatnya aku ingin beristirahat di kampung bersama ibu dan keluarga kita. Sambil menangis di teleponnya. Dan dia mengingat janji-janji suaminya di saat mereka awal menikah. Semakin besar keinginan istrinya untuk meninggalkan suaminya. Tiba-tiba suaminya menemukan sepucuk surat dan cincin di dalam sebuah kotak yang diletakkan di atas meja. Dia membaca surat itu. Tidak mungkin lagi kita bersama ke depannya. Kita tutup saja, anggap saja kita bermimpi selama ini. Aku harus kembali ke keluargaku. Dan mulai saat ini kita berpisah. Jangan berharap kita akan bertemu lagi. Lalu asistennya melacak. Ternyata istrinya ada di bandara. Dia bergegas menuju GPS yang ada di handphonenya. Tiba-tiba si pelakor berusaha untuk menghalangi supaya tidak mengejar istrinya. Sudah, jangan dikejar. Aku ada di sini. Kenapa kau harus mengejarnya? Diam. Dia adalah istriku. Kau tidak bisa bicara seperti itu. Semua ini gara-garamu. Aku tidak ingin kehilangan istriku. Aku sangat mencintai istriku. Kaulah tukang ganggu rumah tanggaku. Kau sampai terjadi apa-apa dengan istriku, awas kamu. Itu ucapan suaminya kepada si pelakor. Si pelakor sangat ngamuk dan murka. Dia merasa dirinya sangat terhina diperlakukan oleh suami Dr. Reni. Akhirnya suami pun sampai di bandara dan mencari istrinya. Dia berteriak memanggil istrinya dan menanyakan ke resepsionis nama istrinya. Ternyata di saat istrinya sudah di dalam pesawat, dia hanya bisa berteriak dan pesawat itu pun mulai landing. Dia hanya bisa meratapi dan menyesali perbuatannya. Dia tidak menyangka semua ini bisa dilakukan oleh istrinya. Selama ini yang dia tahu istrinya sangat menyayanginya, sangat tidak bisa hidup tanpa dia. Tapi sayang, istrinya memegang prinsip dia tidak akan mau menerima seorang pengkhianat lagi. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan bisa menghibur teman-teman. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.